Oke guys, jadi hari ini kita kembali lagi dengan membahas kinerja positif Inco pada tahun 2023 di tengah anjloknya harga nikel. Kok bisa ya? Jadi sebenarnya kalau kita mau mengulik mengenai saham-saham komoditas, biasanya kalau misalnya harga saham komoditasnya itu udah turun, maka kinerjanya biasanya juga bakalan turun. Let's say di tahun 2022 harga saham batubara kan naik tuh. Otomatis kinerja dari perusahaan batubara itu langsung naik banyak juga ya. Dan kita bisa lihat ya berita-berita kayak PTBA, ITMG, Adaro yang punya profit itu naik, labanya bisa naik mencapai 1000% kayak gitu. Kenapa? Karena harga komoditasnya, harga batubaranya dari yang sebelumnya cuma 60 US dollar per ton jadi 400 US dollar per ton. Nah, wajar dong. Tapi di satu sisi harga nikel yang sebenarnya bisa dikatakan waktu tahun 2021, 2022 saya masih ingat banget ya. Ketika itu kan masih zamannya mobil listrik masih early banget dan katanya nikel ini merupakan salah satu bahan baku yang penting banget. Tapi yang terjadi adalah teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat harga nikel itu turun terus ya. Di tahun 2023 dari bulan Februari aja dia udah turun terus. Sebelumnya sempat 30.000 US dollar per ton, saat ini cuma di 16.375 US dollar per ton buat nikel ini sendiri. Dan tentunya itu akan berakibat negatif ke saham-saham yang memang memproduksi ataupun menjual nikel. Tapi di sisi lain kalian bisa lihat ya, menariknya dari Inco adalah ya laba per sahamnya bisa naik. Ya, kalian bisa lihat dari tahun 2022 ke 2023 ya, 2022 ke 2023 secara laba per sahamnya naik dan ini menunjukkan bahwa kinerja yang cukup positif melihat ya harga komoditasnya yang malah turun. Dan di sini tim Hang Seng menilai ya eh, kenapa kok Inco bisa naik sendiri karena tercermin dari peningkatan produksi sebesar 18% year on year dan EBITDA yang kuat sebesar USD di 499 ini guys. Ya, ya kalian bisa lihat produksinya tetap konsisten ya. Si Inco ini produksinya tetap konsisten bahkan jauh lebih banyak yang akhirnya bisa mencetak laba lebih banyak. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya yang lagi agak rame itu tuh benernya tuh ini. Nah, ini tuh agak rame loh guys ya. Divestasi 14% saham Vale atau Inco di harga 3 ribuan. Dan kelihatannya di harga 3.070 nih guys. Disepakati di harga sekitar 3.070. Dan banyak teman-teman yang bertanya-tanya apakah Inco nantinya bakalan turun ke 3.070 meskipun ada bahwa akuisisi 14% saham itu bakalan melakukan divestasi gitu loh. Nah, apakah harga Inco yang saat ini di 3.600, 3.900 bakalan turun ke 3.070? Nah, hari ini kita langsung bakalan cek di sini. Kalian bisa lihat di sini akan ada chart dari Inco ya. Dan jujur ya Inco ini meskipun kinerjanya naik tapi harga nikel turun terus mengakibatkan yang namanya harga dari saham nikel, dari Inco ini juga ikutan turun. Nih, kalian bisa lihat, Inco ini downtrendnya parah banget, ya. Dan saat ini kita rasa juga masih dalam fase downtrendnya. Nih, kalian bisa lihat, ini tren jangka besar, ini tren yang jangka menengah. Di sini kalian bisa lihat, kemarin sempat mau naik, ya. Kemarin sempat mau naik setelah rilis laporan keuangan, tapi kepentok dan turun lagi. Nah, saat ini kita melihat ya Inco itu punya support yang cukup oke. Ya, belum bisa dibilang cukup oke lah. Ya, tapi udah sempat dites 2 kali, 3620 itu selalu mantul. Ya, yang pertama di sini, yang kedua hari ini. Ya, overall, apakah pertanyaan atau ketakutan yang tadi sempat disebut, yaitu Inco dengan nilai divestasinya di 3.070 itu bisa beneran terjadi? Ya, apakah itu beneran bisa terjadi? Nah, hal ini kita tuh harus nge-flashback dulu. Kita akan cek ya, gimana sih support Inco dulunya? Apakah di sana ada titik support? Apa enggak? Melihat ya, Inco ini kan merupakan salah satu perusahaan yang udah cukup lama ya go public. Jadi dia punya history dari chart dan kan bisa lihat di sini. 3.070 itu sempat persis nih
ya. Bisa jadi akan ada support Inco di 2970 sampai 3970 ya. Kemudian selanjutnya lebih down-nya lagi di 2740. Oke. Nah, jadi gini, kita udah dapetin beberapa support dari Inco. Apakah Inco bakalan drop apa enggak? Secara teknikal, kita juga bisa memantaunya. Ya. Jadi secara teknikal saat ini Inco tuh punya support di 3620. Nah, 3620 di sini. Buat teman-teman yang tertarik buat mau masuk di saham Inco, manfaatkanlah masuk ketika memang benar-benar udah mendekati area support ini. Let's say 3620 sampai 3700. Itu bisa jadi zona yang cukup aman, cukup oke buat entry di Inco. Cuma sebenarnya tim uang saham bakalan nungguin daripada kita buru-buru masuk ya. Daripada kita buru-buru masuk, di sini kita tuh lebih prefer kita nungguin apakah beneran si Inco ini bisa keluar dari zona downtrend line di sini. Nah, kalau downtrend line ini Inco bisa lewati, maka trennya akan berubah. Ya, trennya secara jangka menengah dia akan berubah dari yang sebelumnya downtrend dia bisa menjadi sideways trend seperti ini. Ya, dia bisa menjadi sideways trend seperti ini. Nah, kalau memang dia bisa keluar dan bikin sideways, menurut tim Fonsam itu akan jauh lebih better dan jauh lebih aman. Kenapa? Karena peluang untuk dia kembali anjlok itu akan jauh lebih kecil ketika dia udah sideways. Ya, jadi dia bakalan sideways di sini, kemudian ya dia akan main-main dulu di area sideways-nya ini. Oke? Cuma kalau ternyata kalian maksain buy di area downtrend ini, maka dia punya peluang untuk ke sini dan ada peluang untuk jebol turun lebih dalam. Nah, let's say ke area zona 2970, 3070, yang dimana itu memang udah jadi area supportnya. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati dan kalian harus perhatikan. Apa mungkin ya, apa mungkin dia bisa turun sedalam itu melihat Inco udah turunnya dalam banget, ya kan? Ya mungkin aja guys, kalian bisa lihat ya. Ini beberapa kali udah sempat mau up, lalu amblesnya langsung dalam, ya kan? Kemudian di sini dia juga sempat mau up, di sini akhirnya ambles lebih dalam. Kayak gitu. Jadi potensi di pasar saham itu selalu ada. Ya, kita sebagai trader ataupun investor yang bisa kita kontrol itu cuma risiko kita masing-masing. Ya, jujur saat ini kita dari tim Bangsa masih prefer wait and see dulu di Inco. Perihal divestasinya gimana, nanti kita akan ikutin market flow-nya, menilai bagaimana. Kalau ternyata market flow-nya memang meresponnya negatif, ya nggak akan heran kalau Inco bakalan jebolin support dan turun lebih dalam. Oke, kita masih wait and see sampai Inco bisa keluar dari zona downtrend line ini dan bisa bikin sideways. Nah, belum habis. Kita akan lanjut di area valuasi Inco. Nah, jadi di sini kita udah siapin valuasi Inco. Ya, waktu itu Inco datanya ya di 3690 ya. Jadi waktu itu Inco tuh berada di area ini 3690. Dan kita masih bisa melihat bahwa Inco itu valuasinya secara PBV dia udah berhasil turun di bawah 1. Oke. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, PBV atau price to book value biasanya akan bagus ketika nilainya makin kecil. Ya, makin kecil biasanya indikatornya adalah di bawah 1. Ya, ketika perusahaan itu memiliki PBV di bawah 1, maka bisa dibilang perusahaan tersebut under value. Ya, dan ketika perusahaan tersebut 1, maka bisa dibilang perusahaan itu harganya pas. Kalau di atas 1, bisa dibilang perusahaannya over value secara PBV. Tapi sebenarnya itu cuma teori, karena kita sebenarnya di PBV ini kita juga harus bandingin tiap sektornya. Ya, tiap sektor emitennya punya rata-rata PBV yang berbeda-beda. Oke? Cuma itu salah satu good news-nya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa lihat di sini secara ROA, return on asset, return on equity, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin dari Inco, ini semuanya bertumbuh. Dan tentunya ini good news. Ya, that's why hari ini kita sempat bahas Inco, karena kita melihat sebenarnya secara kinerja keuangan bagus. Ya, Inco secara kinerja keuangannya cakep. Cuma apakah dengan sentimen harga komoditas nikel yang terus-menerus turun di sini akan berakibat negatif ke yang namanya harga sahamnya, plus adanya divestasi, dia
sekitar harga 30.70. Oke, jadi keputusan akhir kita adalah kita masih akan wait and see. Dan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, atau share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.